Hai warga bumi, jumpa lagi bersama Mimin di sini. Pernahkah kalian mendengar istilah eksorsisme dalam kehidupan sehari-hari? Kalau belum, sedikit penjelasan bahwa eksorsisme adalah sebuah proses pengusiran setan pada orang-orang yang mengalami kerasukan. Info penting gak penting untuk kali ini akan membahas beberapa kasus kerasukan setan paling mengerikan sepanjang sejarah dunia. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe dulu woi. Kasus kerasukan mengerikan yang pertama dialami oleh Rolando. Kisah bocah berusia 14 tahun ini melatari terciptanya sebuah film terkenal yang berjudul The Exorcist. Hidupnya menjadi berantakan setelah diyakini mengalami kerasukan setan. Dia mulai menunjukkan keanehan dengan berbicara bahasa roh. Keanehan itulah yang membuat orang tua Roland beserta orang-orang yang berada di dekatnya merasa ketakutan. Berbagai upaya pengusiran setan pun telah dilakukan, kabarnya sampai mencapai sebanyak 30 kali. Beberapa orang meyakini usaha itu tidaklah sia-sia dan membuahkan hasil. Itu ditandai terciumnya bau binatang yang tidak sedap pada diri Roland saat ritual itu dilakukan. 2. Annelies Michel. Gadis berusia 16 tahun ini pada awalnya mengalami gejala epilepsi dan tanda gangguan mental. Di saat yang sama, keluarganya telah sepakat memasukkan Michelle ke dalam rumah sakit jiwa. Namun dari situlah kisah hidupnya yang mengerikan dimulai. Pada tahun 1970-an, Michelle mulai menolak semua yang berkaitan dengan agama. Dia mulai meminum air seninya sendiri dan berkata bahwa dia mendengar suara-suara gaib di sekelilingnya. Pihak keluarga meyakini bahwa semua yang Michelle alami akibat roh yang telah merasukinya. Michelle pun dikabarkan menjalani eksorsis sebanyak 7 kali. Kisah hidup Michelle melatari pembuatan film yang berjudul The Exorcism of Emily Rose. Tapi sayang, Michelle meninggal akibat menolak makan dan minum yang membuatnya mati kelaparan pada tahun 1973. Kasus inilah yang paling kontroversial dan fenomenal sepanjang sejarah. 3. Julia. Julia merupakan seorang wanita yang menjadi korban kerasukan roh jahat berikutnya. Menurut kabar, tubuh Julia sempat melayang di udara dan mengatakan hal-hal buruk. Hal-hal yang dikatakan Julia berupa umpatan-umpatan yang terkadang terdengar tidak jelas atau parau. Kisah hidup Julia pernah didokumentasikan oleh Dr. Richard E. Gallagher, seorang psikiater bersertifikat dan profesor psikiatri klinis di New York Medical College pada tahun 2008. 4. David Berkowitz. David Berkowitz adalah orang yang bertanggung jawab di balik teror pembunuhan berantai di New York City pada tahun 1976. Dia telah menewaskan 7 orang warga sipil atas perilakunya yang menyimpang. Atas kekejamannya, David dijuluki dengan nama Son of Sam. Dia mengaku bahwa pembunuhan itu ia lakukan atas perintah setan. David sendiri juga mengaku sebagai anggota kelompok satanik yang tersembunyi dan mengerikan. Atas tindakannya, David dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 5. Ernie Giant Johnson. Ernie terjerat kasus pembunuhan tuan tanah bernama Alan Bono di Connecticut. Menurut kabar berita, Ernie memiliki perilaku yang sangat aneh dan tidak seperti manusia normal pada umumnya. Keluarga Ernie juga sempat berkonsultasi dengan Ed dan Lorraine Warren, atau tokoh nyata di film Conjuring. Mereka membenarkan bahwa Ernie dikuasai roh halus, sehingga pembunuhan yang dia lakukan tidak bisa dikatakan sebagai tindak kriminal. Dalam kasus yang terkenal di pengadilan Amerika Serikat, Ernie dikenal sebagai iblis murder trial. 6. Michael Taylor. Michael Taylor dan istrinya Christine dikenal sebagai sosok yang religius. Namun hidupnya berubah ketika Christine menuduhnya berselingkuh dengan wanita yang bernama Mary Robinson. Semenjak saat itu, Michael mulai menunjukkan gejala aneh dan seringkali mengumpat. Alhasil, dia mengikuti pengusiran setan yang berlangsung selama 24 jam. Alih-alih sembuh, justru Michael semakin parah dan membunuh istri serta anjing yang berada di rumah. Tak lama berselang, Michael ditemukan berkeliaran di jalan dengan tubuh yang berlumuran darah. Namun, dia kembali dibebaskan dengan alasan gangguan jiwa. 7. Anna Ekland. Anna dibesarkan sebagai seorang Katolik yang taat beribadah. Namun di usianya yang ke-14 tahun, gadis yang berasal dari Erling itu mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan setan.
Beberapa pihak menduga bahwa Anna telah dikutuk dan dicemari makanannya menggunakan ramuan herbal oleh ayah dan bibinya yang sudah terjerat ilmu sihir. Namun untungnya, Anna terselamatkan berkat para biarawati yang telah berhasil melakukan pengusiran roh jahat pada tubuh Anna. Mereka juga memberikan kesaksian bahwa telah mendengar desisan dan bisikan yang bukan merupakan bahasa manusia. Anna pun dinyatakan bebas dari roh jahat untuk sementara waktu. 8. Seorang bocah laki-laki. Menurut Paus Francis, dia yakin akan adanya roh jahat di sekitar manusia berada. Setiap tahunnya, Gereja Katolik telah melakukan eksorsisme sebanyak ribuan kali pada jemaatnya. Dia juga berpendapat bahwa perang melawan mereka haruslah dilakukan. Sebuah kisah hangat dan fenomenal pun telah berhasil diabadikan. Paus secara langsung melakukan eksorsisme pada seorang anak laki-laki yang telah duduk di kursi roda. Dan benar saja, bocah itu berteriak histeris serta bergidik ketakutan sebelum akhirnya pingsan. Peristiwa itu terjadi pada bulan Mei tahun 2013 silam. Oke warga bumi, itulah tadi sederetan kisah eksorsisme mengerikan yang sempat menjadi fenomenal dan perbincangan hangat seantero jagat. Sampai di sini dulu info penting gak penting untuk hari ini. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, jolali mangan, dan jolali kancane tipikir no.